Akhirnya terbongkar sekarang saat 4.000 orang China pindah ke Timor Leste. Tak disangka bukan hanya beri pinjaman negara, industri kecil di negara tersebut juga dikuasai sebagian besar orang Cina. Lalu, apa dampaknya? Tidak hanya memberikan bantuan pembangunan pada Timor Leste, industri kecil di negara tersebut juga dibangun oleh warga China. Timor Leste adalah negara yang merdeka dan lepas dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 lalu. Salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Timor Leste adalah China. Tapi tak disangka, China rupanya juga menyediakan banyak biaya pembangunan bagi Timor Leste. Tidak hanya memberikan utangan dalam proyek Tasimane, diketahui ada 4.000 orang China yang telah menetap di Timor Leste saat ini. Warga asal China tersebut mendirikan basis ekonomi mulai dari skala kecil hingga besar. Menurut South China Morning Post yang dikutip dari sosok.id di Plaza Timor, nyaris semua toko dan tempat perbelanjaan dimiliki oleh orang Tionghoa. Salah satu pedagangnya bernama Maliu, seorang wanita yang mengaku berasal dari kota Ningde di provinsi Fujian, China. Maliu datang jauh-jauh ke Timor Leste diketahui untuk berdagang daun teh dan aksesoris handphone. Maliu memutuskan pindah sejak 11 tahun yang lalu karena mendengar kabar akan sangat mudah untuk menghasilkan uang di negara Timor Leste. Ternyata tak mudah. Maliu menuturkan jika dirinya ditipu oleh imigran China lainnya dan harus kehilangan tabungannya sebanyak $70.000 atau 100 juta rupiah untuk kurs di tahun 2021 ini. Mereka orang China bisa menipu satu sama lain. Mereka ingin menipu Anda demi uang. Mereka menghasilkan uang, Anda kehilangan uang. Dan ini memang sering terjadi secara teratur. Imbuhnya. Dan masih menurut Ma, ada banyak persaingan yang terjadi di Timor Leste antara orang-orang China. Namun mereka menuturkan jika lebih enak tinggal di Timor Leste. Terletak 500 km Australia pantai utara dan berbagi perbatasan darat dengan Indonesia, Timor Timur juga dikenal sebagai Timor Leste adalah negara demokrasi termuda di Asia. Pada tanggal 30 Agustus di tahun 99, 78,5% orang Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dan pemerintahan transisi PBB menjalankan negara itu selama 3 tahun sampai mencapai kemerdekaan penuh. Negara ini punya populasi 1,3 juta dan merupakan salah satu negara termiskin di Asia Pasifik dengan sebagian besar warganya menjadi petani subsisten. Mika Barito Soares, seorang peneliti tentang hubungan China Timor Leste dan kontributor Routledge Handbook of Contemporary Timor Leste 2019, memperkirakan sekitar 4.000 migran China tinggal di negara itu pada tahun 2019 dan telah mendirikan 300 sampai 400 perusahaan bisnis. Hal ini termasuk menjual barang-barang murah dan bahan bangunan serta menjalankan restoran, hotel, rumah bordil, warung internet, dan pompa bensin. Namun kedutaan besar China di Dili tidak pernah merilis angka tentang berapa banyak warganya yang berada di Timor Leste dan banyak yang mungkin tidak mendaftarkan kehadiran mereka di kedutaan atau memperpanjang visa mereka sehingga sulit untuk menentukan jumlah pastinya. Graeme Smith, seorang peneliti di Departemen Urusan Pasifik dan Universitas Nasional Australia dan pembawa acara The Little Red Podcast yang menangani urusan China mengatakan, daratan melihat kepentingan strategis dalam mengakui Timor Leste terlebih dahulu karena persaingan geopolitiknya dengan Taiwan serta potensi Selat Wetar yang dipandang sebagai jalur pelayaran alternatif ke Selat Malaka. Alasan tergesa-gesa China dalam mengakui Timor Leste pada 2002 sebagian karena Timor Leste sebagai negara bangsa terbaru di dunia dan salah satu yang dimintai oleh para diplomat Taiwan, kata Smith. Soares mengatakan nilai investasi China di Timor Leste sangat-sangatlah kecil dibandingkan dengan Indonesia dan Australia, tetapi investasi infrastrukturnya lebih terlihat. China membantu membangun Kementerian Luar Negeri Timor Leste, Kementerian Pertahanan dan gedung-gedung kantor kepresidenan dan jaringan listrik negara, serta jalan raya lintas negara. Pada bulan lalu, konstruksi dimulai pada pelabuhan laut dalam senilai $490 juta Amerika Serikat di Teluk Tibar di Timor Leste, yang diberikan kepada perusahaan teknik pelabuhan China milik negara. Perusahaan China terlihat meningkatkan ekonomi Timor Leste dengan menurunkan harga dan meningkatkan persaingan, tetapi ada kekhawatiran tentang kolusi di antara bisnis China. Narrative of Daniel adalah karya akademis yang penting dan ini juga merupakan dakwaan atas kebijakan Australia tentang Timor Timur selama bertahun-tahun. Fraser
Dan dengan demikian, ini adalah pelengkap yang pas untuk laporan Chega atau Partai Politik Konservatif sayap kanan Portugal yang mencakup penilaian Timor Leste sendiri pada periode ini. Namun diharapkan bahwa tidak diabaikan di kalangan pejabat seperti yang telah Chega lakukan. Penerbit buku tersebut, Melbourne University Press atau MUP, dipuji karena meminjamkan nama bergengsinya untuk karya ini dan memberinya status yang layak. Produksinya luar biasa ramah pengguna dan mencakup pilihan gambar yang instruktif. Gambar-gambar menyampaikan cerita. Sampulnya menunjukkan Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser, bangsawan kelahiran Torak, memandang rendah Soeharto, diktator Indonesia yang keinginannya di Timur Timur harus ditunda Fraser. Tulis Pat Wallace di Inside Indonesia. Di bagian lain buku itu, foto lain menampilkan Gough Whitlam, pendahulu Fraser sebagai Perdana Menteri yang seorang diri meletakkan dasar-dasar kebijakan bencana Australia di Timur Timur. Dalam foto ini, Whitlam ditampilkan mengunjungi Timur Timur sebagai warga negara di tahun 82. Mengenakan kemeja batik Indonesia, ia berdiri di halaman latihan penjara politik tempat Indonesia menahan lawan-lawan pendudukannya. Gambar tersebut menunjukkan tekad Whitlam yang membara pasca politik untuk membuktikan bahwa dia benar dan terus menjatuhkan rakyat Timur Timur. Ironisnya, setelah pembebasan, penjara ini menjadi kantor Komisi Kebenaran atau CAVR atau Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur Leste. Beberapa di antaranya adalah mantan tahanan politik dan yang laporannya mengecam Whitlam atas perannya. Whitlam yang menggugat pengulas ini pada tahun 82 kebetulan juga berdiri di luar sel yang berfungsi sebagai kantor Pat Wallace di CAVR. A Narrative of Denial adalah eksposisi brilian kebijakan Australia di Timur Timur selama tahun Fraser di tahun 76 sampai 82, dan Peter Jobs, seorang penulis buku ini, juga harus diberi tepuk tangan untuk industrinya. Seperti seorang penggali emas, dia telah menyaring beton-beton materi atau buku ini punya sekitar 1000 referensi ke arsip NEA dan memproses bukti yang dia temukan menjadi paket yang sangat mudah dibaca, tanpa emosi dan juga menarik. Dan untuk mengadaptasi penghargaan Hamish McDonald dalam ulasannya tentang buku itu, Jobs telah menghilangkan kabut penyangkalan. Kebijakan Timor selama tahun-tahun Fraser telah dibahas sebelumnya, Pat Wallace memaparkan. Yang pertama, resensi ini membahasnya di Permanent People's Tribunal atau PPT di Lisbon pada tahun 81, yang seperti apa yang disebutkan, begitu pula dengan Chega. Apa yang baru dan orisinil dalam buku ini adalah yang pertama, bahwa buku itu membingkai Fraser dan menempatkannya di garis depan bayangan panjang yang dibuat oleh Whitlam yang telah melindungi Fraser dari pengawasan ketat hingga sekarang. Yang kedua, buku ini memungkinkan Fraser dan pejabatnya untuk berbicara sendiri, berpakaian sebagai diplomasi yang canggih. Kata-kata mereka sendiri menunjukkan ketidakpedulian sinis terhadap kehidupan manusia dan penderitaan, serta pembengkokan aturan hukum yang sekarang banyak dipuji, yang merupakan ciri khas kebijakan Australia. Dan dari banyak kutipan ekstensif buku itu, satu kutipan meringkas pendorong kebijakan mendasar dalam waktu kurang dari 10 kata. Fraser memberitahu senator liberal Neville Bonner yang tidak seperti bosnya pernah ke Timur Timur. Ia mengatakan, "Nev, mereka hanya sekelompok komos atau komunis, jadi lupakanlah mereka," katanya. Penggambaran Fretilin itu membingkai masalah dalam istilah perang dingin yang absolut pada masa itu. Selain keliru, hal itu setara dengan surat perintah kematian dan dibenarkan melakukan apapun yang diperlukan. Lalu, dari mana Fraser mendapatkan gagasan tersebut? Jika bukan dari Bob Santa Maria yang rekan-rekan aktivis Katoliknya di Jakarta menjadi sumber utama nasihat dan intelijen bagi Fraser dan Soeharto, setidaknya itu akan mendapatkan imprimatur dan dorongan semangatnya. Fraser bukanlah monster, lanjut Pat Wallace. Dia melakukan pekerjaan yang baik di negara tawanan seperti Latvia, pada apartheid, Zimbabwe dan PNG, dan pasca politik, dia memberikan kontribusi positif untuk diskusi tentang isu-isu yang penting. Fraser memberikan orang Timor pemahaman bahwa hidup tak dimaksudkan untuk mudah, tapi sebaliknya berkontribusi pada kesengsaraan mereka. Dan keputusannya tentang Timor bisa dibilang menjadi tawanan ideologi perang dingin dan sangat salah arah.